Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa alim ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Sabilul Muttaqin, bertemu kembali kita dalam kajian Mustalah Hadis, kajian yang mempelajari tentang ulumul hadis, ilmu-ilmu yang ada di dalam hadis. Dan insya Allah pada kesempatan subuh kali ini kita akan masuk ke bab yang kedua dalam kitab Ulumul Hadis. Bab kedua ini akan membahas tentang hadis yang makbul, hadis yang diterima. Makbul itu artinya diterima, sehingga nanti hadis ini ada yang bisa diamalkan dan ada yang tidak bisa diamalkan. Makbul sendiri nanti dibagi menjadi beberapa pembagian. Yang pertama ada ilmu yang namanya ilmu muhkam dan mukhtalaf. Yang pertama ya, muhkam dan mukhtalaf. Dan yang kedua nanti ada pembahasan yang namanya nasih wal mansukh. Nasih wal mansukh. Sebagaimana di Ulumul Quran pernah kita bahas juga ilmu tentang nasih mansukh. Nasih dan mansukh. Nah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan bahas hadis yang berkaitan dengan hadis muhkam dan mukhtalaf terlebih dahulu. Ya. Secara bahasa muhkam itu artinya adalah berasal dari kata ahkama. Ahkama itu artinya menekuni sesuatu. Sehingga kalau kita lihat hakim, kenapa dinamakan hakim? Karena hakim itu menekuni sesuatu sampai akhirnya menghasilkan yang namanya keputusan. Kan kalau misalkan seorang hakim itu mau memutuskan sebuah perkara, itu harus mikir dulu tidak Pak? Ya, lama atau cepat Pak mikirnya? Lama kan? Sampai akhirnya nanti diputuskan sebuah perkara itu kan lama. Ya, dalam persidangan bisa berkali-kali sidang baru nanti ketemu hasilnya. Itu namanya hakim yang memutuskan sebuah perkara, yang tentu untuk memutuskan sebuah perkara itu butuh yang namanya ketekunan, ya. Tidak bisa buru-buru atau tidak bisa tergesa-gesa. Kemudian secara istilah hadis muhkam adalah hadis yang diterima dan terbebas dari pertentangan dengan hadis yang lain ataupun dengan Al-Quran. Jadi kalau yang namanya muhkam sudah jelas Pak, ya. Tidak diterima oleh tidak ada perselisihan di situ. Kemudian dari segi hadis tidak bertentangan dengan hadis yang lain atau kontradiktif, dan dengan Al-Quran pun sama, tidak ada pertentangan atau kontradiktif. Contoh yang bisa kita lihat dalam hadis muhkam sudah jelas, misal ada hadis Nabi yang bunyinya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amal berdasarkan niatnya. Itu muhkam Pak. Sudah tidak perlu lagi ditafsirkan, sudah tidak perlu lagi
ditakwilkan. Sudah jelas bahwasanya semua amal itu berdasarkan niat. Kemudian kita juga bisa melihat sebuah hadis muhkam an Umar ibn Khattab radhiyallahu an, daripada Umar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqbalullahu shalah bila tahur wala sadaqah min gulul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat yang dilakukan tanpa tahur, tanpa wudu atau tanpa bersuci. Sudah jelas tidak Pak hadisnya? Jelas. Allah tidak akan menerima apa? Sholat kalau tidak pakai wudu. Ya, apakah itu nanti teknisnya mau wudu, mau tayamum? Tapi kalau tidak ya bersuci dulu diterima tidak sholat kita? Tidak diterima. Ya, dan itu syarat ya sah diterimanya sholat, dia harus apa? Wudu terlebih dahulu. Ya, la yuqbalu sholat bila wudu. Wala shadaqah min ghulul, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari apa? Dari harta yang namanya ghulul. Harta ghulul itu artinya apa, Pak? Harta sogokan. Jadi kalau misalkan seseorang menyogok, berarti ya, diterima tidak sedekahnya, Pak? Tidak diterima. Makanya sekarang lagi rame, Pak, ada kan ya sebuah statement boleh nyogok katanya ya. Pernah dengar, Pak? Boleh nyogok kepada sesuatu sistem yang memang ibaratnya sudah umum di masyarakat katanya kan. Ya, kalau ibaratnya berkaitan dengan kemaslahatan katanya boleh nyogok itu. Boleh tidak, Pak? Nah, berarti tadi kata Nabi SAW, Allah tidak akan menerima sedekah dari apa? Dari orang yang menyogok tadi. Atau misal seseorang mengambil harta dengan cara haram, dengan cara batil atau mencuri misalkan, Pak. Kemudian korupsi misalkan, Pak. Dia korupsi 100 miliar, 1 miliarnya disedekahkan ke masjid ini misalkan, ke masjid disedekahkan. Diterima jangan, Pak? Jangan, tidak bisa diterima. Kalau kita menerima gimana tuh? Diterima tidak sedekah orang yang bersangkutan? Tidak, ya tidak diterima. Orang yang misalkan menyogok untuk pembangunan masjid, hasil dari korupsinya sekian miliar dia sedekahkan, misalnya dia wakafkan, diterima tidak diterima? Termasuk haji dan umrohnya. Orang yang misalkan dia korupsi kemudian dia pergi haji, diterima tidak Pak hajinya? Tidak diterima, karena nanti hadis Nabi SAW, bagaimana seseorang itu pergi haji atau pergi umroh ketika dia ibaratnya perginya menggunakan harta yang haram. Sehingga di dalam hadis disebutkan bagaimana seseorang itu bisa apa? Bisa berdoa ya sedangkan ta'amuhu haram, syarabuhu haram, libasuhu haram, ya. Makanannya haram, pakaiannya haram, ya ongkosnya juga haram. Kemudian dia mengatakan di dalam hadis, di dalam doa, ya Rob, dia mengangkat tangannya ketika haji atau umroh itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang namanya doa untukmu. Ya, ketika dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, maka Allah jawab, la labbaik wa la sa'daik. Tidak ada labbaik untukmu dan tidak ada sa'daik untukmu. Itu siapa? Mereka yang pergi haji dengan atau pergi umroh dengan harta yang tidak baik, harta yang tidak ihsan. Sehingga di dalam hadis itu sangatlah jelas. Itu hadis yang muhkam, hadis yang tidak perlu lagi untuk ditafsirkan atau ditakwilkan. Yang kedua adalah hadis yang namanya hadis mukhtalaf. Hadis apa, Pak? Mukhtalaf. Atau berasal dari kata ikhtilaf. Ikhtilaf itu artinya berbeda. Hadis yang berbeda. Ikhtalafa dalam segi antonim itu lawannya dari kesepakatan. Artinya mukhtalaful hadis adalah
hadis yang sampai kepada kita dan terlihat bahwa maksud hadis tersebut saling bertentangan satu dengan yang lainnya, atau seakan-akan hadis tersebut kontradiktif. Hadisnya apa? Kontradiktif. Ya, seperti kontradiktif, tapi sebetulnya bukan kontradiktif, tapi ya kita bisa belum mengkompromikan hadis tersebut. Ya, contoh misalkan secara terminologi mukhtalaful hadis adalah hadis yang diterima yang diselisihi oleh semisalnya dengan kemungkinan untuk dapat dipadukan antara keduanya. Kita lihat ada beberapa contoh hadis yang mukhtalaf. Hadis mukhtalaf. Contoh pertama dari hadis mukhtalaf. Nabi SAW meriwayatkan dalam riwayat Muslim, ini hadis pertama, la adwa wala tiyarah. La adwa wala tiyarah. Tidak ada yang namanya penyakit menular dan tidak ada yang namanya tiyarah. Tiyarah itu artinya apa, Pak? Tiyarah itu artinya menganggap sesuatu itu memiliki pengaruh yang buruk. Dari apa tiyarah itu diambilnya? Dari burung. Orang zaman dulu, orang Quraisy zaman dulu, ketika mereka mau berpergian biasanya melihat ke langit, ada burung atau tidak. Ya, atau sekarang tahayul ya, khurafat, ya, tatoyur. Pernah dengar tatoyur, Pak? Tatoyur, ya, tatoyur. Tatoyur ada yang pernah dengar, Pak? Atau baru mendengar, Pak? Nah, baru ya. Kalau baru mendengar, sebetulnya istilah tatoyur itu sudah sering kita dengar dalam surat apa? Surat Yasin. Surat Yasin yang selalu kita baca ada ayat yang bunyinya inna tatoyarna bikum. Qalu inna tatoyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Sebetulnya ini sekilas terkait dengan kenapa di Indonesia kita sering mendengar pembacaan surat Yasin, gitu ya. Sering mendengar tidak, Pak, pembacaan surat Yasin. Kenapa para ulama zaman dulu mengajarkan kaum muslimin di Indonesia khususnya rajin membaca surat Yasin? Karena di dalam surat Yasin itu sebetulnya diajarkan untuk tidak melaksanakan yang namanya tatoyur atau syirik atau tahayul, karena perkembangan masyarakat di zaman dulu masih kental tidak, Pak, dengan tatoyurnya, dengan tahayulnya, dengan khurafatnya, masih kental sekali, Pak, zaman dulu. Ya mungkin ngalamin Bapak dulu gitu ya, ketika mau melewati sebuah kebun awi, Pak, ya, mau melewati kebun awi, takut tidak, Pak? Takut kan zaman dulu. Terus gimana, Pak? Baca doa atau minta jampe-jampe, Pak? Atau misalkan di kebun awi biasanya di perkebunan suka ada apa? Sesajen ya, Pak ya? Oh, zaman dulu di bawah pohon beringin dan sebagainya suka ada seperti itu. Karena kondisi masyarakat pada saat itu masih menganggap bahwasannya ada yang namanya tatoyur. Ya, tatoyur angker gitu. Sampai detik ini masih terjadi tidak, Pak? Masih. Ya. Kalau misalkan kita lewat di Lembang, ya, ada tanjakan harus membunyikan klakson berapa kali, Pak? 3 kali. Kemudian harus ngelempar koin katanya. Nah, itu namanya bentuk tahayul, khurafat. Dan ketika nanti ada kecelakaan di situ terjadi, disangkanya dari apa, Pak? Oh, ini gara-gara penunggu di sini. Padahal ya kecelakaan adalah takdir Allah, begitu kan ya. Kemudian apalagi, Pak, yang sering terjadi tatoyur itu? Tatoyur yang sering terjadi di Indonesia kalau misalkan ada burung, ya, burung apa namanya? Incuing ya. Ya. Incuing itu kan kalau ada yang burung ya kekeakan gitu ya, itu tuh namanya nanti akan ada yang apa, Pak? Meninggal. Itu namanya apa, Pak? Tatoyur. Dan itu tidak boleh dalam Islam. Kita yakini misalkan, oh bener kan ada yang ya udah nggak lama ada suara cuing itu ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh kan.
Iya, padahal mah wafat ya wafat saja, tidak ada kaitannya dengan injury tadi. Atau misalkan sering di Sunda, ya, terutama di Sunda, jangan duduk di depan pintu. Bising apa Pak? Ya, bising halangan. Ya, dalam perspektif kita sering terjadi apa? Bising nonton jodoh. Ya, nonton jodoh. Padahal ada tidak kaitannya antara diam di pintu dengan jodoh, Pak? Tidak ada. Apalagi Pak, datang di rumah kita ada kupu-kupu, cina ya. Bakal datang apa Pak? Tamu. Benar tidak ada tamu Pak? Tamunya kupu-kupu. Ya. Atau di rumah kita banyak semut berarti banyak apa Pak? Banyak apa Pak? Rezeki katanya ya. Banyak semut banyak rezeki. Benar tidak Pak? Ya benar, ada rezeki di rumah Bapak, ada gula gitu kan. Ada teh manis. Kalau tidak ada rezeki tidak akan ada yang namanya semut makan gitu. Jadi tahayul ya? Itu namanya tahayul atau khurafat atau tatoyur namanya ya. Kita tahayul. Sering kali juga kita lihat ada di kebudayaan tertentu kalau ada yang wafat ya, itu kan harus dikolongin dulu jenazahnya kan. Kita ke bawahnya gitu, keluarganya, atau ada yang ngelempar kendi, atau ada yang apa lagi Pak? Ngelempar uang di jalan supaya katanya tidak ada yang nuturkeun. Nuturkeun itu apa? Ikuti dalam tanda petik kematian yang diiringi kematian berikutnya. Itu namanya tato ya. Apalagi Pak biasanya yang familiar itu seringkali nanti ya, mayat ketika dilangkahi oleh kucing hidup. Pernah dengar Pak? Mayat yang dilangkahi kucing hidup. Maksudnya gimana sebenarnya? Kucingnya hidup, bukan mayat yang dilangkahi kucing ya. Itu istilah-istilah yang sering kita dengar ya di masyarakat kita. Sering juga ada kepercayaan kan, ketika seseorang wafat, katanya ya zaman dulu ketika seseorang wafat hari pertama di mana Pak arwahnya? Ada yang mengatakan di mana, di depan pintu, hari kedua di atap, hari ketiga di mana gitu ya, di dapur, hari keempat di mana, nanti sampai hari ketujuh baru dia pergi ke kuburan. Benarkah seperti itu? Jawabannya tidak. Yang sudah ada di dalam kubur tidak akan bisa kembali lagi. Ya, ketika Bapak dikuburkan, kita dikuburkan, masuk ke dalam kubur, udah patah tutup, tidak bisa lagi kembali. Sehingga ada sebagian masyarakat yang meyakini tadi hari pertama di mana, di kuburan, yang di dapur dan sebagainya, di kamar dan sebagainya, sehingga suka ada sajian ya Pak ya. Di rumah teh zaman dulu kan, orang ada yang wafat di rumah suka ada sesaji ya, kemudian disimpan di kamar, disimpan di dapur dan sebagainya. Terus Bapak pernah makan tidak Pak sesaji itu? Nah, ini lebar gitu ya, sesaji teh ada apa-apa, bakaka, terus ada apa lagi Pak? Ya kan? Ada buah-buahan, rokok, kopi gitu kan. Iya lebar cina dimakan sama kita. Hukumnya apa memakan sesajen? Hukumnya haram. Itu haram. Kenapa haram? Karena makanan itu ditujukan untuk selain Allah. Ya, jadi nanti kalau Bapak lihat, iya lebar gitu ya dimakan, jangan Pak, karena itu haram gitu ya. Nah itu namanya wala tiaro, dan tidak ada yang namanya tiaro. Contoh lain, masyarakat Quraisy ketika mereka mau pergi, mereka biasanya mengambil busur anak panah. Ya, kemudian mereka mengundi anak panah itu, pas keluar ternyata misalkan saya pergi atau enggak, dikocok dulu Pak. Set ketika keluar dibuka, oh tidak boleh pergi. Mereka akhirnya tidak pergi. Mereka tidak pergi. Ya, kalau pergi misalkan nanti akan terjadi seperti ini. Itu namanya tiarah. Ya, wala tiarah. Ya. Selanjutnya itu hadis yang pertama, tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada pengaruh buruk atau tidak ada yang namanya tiarah. Nah, hadis yang kedua ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya bunyinya firra minal majlum firaraka minal asad. Jauhilah penyakit kusta
sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Penyakit kusta itu penyakit yang apa? Menular. Jauhilah penyakit yang menular sebagaimana kamu menjauhi singa. Di hadis pertama disebutkan ada yang namanya tidak ada penyakit menular. Itu hadis pertama. Hadis kedua mengatakan jauhilah penyakit yang menular sebagaimana kamu menjauhi singa. Ada perselisihan tidak, Pak? Ada di situ. Katanya tidak ada penyakit menular gitu kan. Di hadis pertama. Di hadis kedua jauhilah penyakit menular. Berarti penyakit menular ada tidak, Pak? Ada. Kenapa jadi berselisih atau mukhtalaf dalam istilah hadis? Apakah Rasulullah salah? Ya, jawabannya tidak. Ya, dua hal ini sesuai dengan konteksnya. Pada hakikatnya penyakit itu ya tidak bisa menular kecuali kalau ada inangnya gitu. Penyakit itu kan ada pada diri seseorang. Bisa menular tidak, Pak? Pada hakikatnya tidak bisa menular kecuali tadi ada sebab-sebab, ada asbab-asbab yang menyebabkan penyakit itu jadi menular. Dan itu terjadi ya kepada unta di zaman Nabi. Ada unta, satu unta ini berpenyakit. Untanya penyakitan satu. Unta yang berpenyakit ini penyakitnya hanya untuk dirinya saja. Ketetapan Allah takdir. Unta ini berpenyakit. Kemudian karena unta yang berpenyakit ini berkumpul dengan unta yang lainnya, sehingga unta yang lainnya pun kena penyakit. Tertular. Itu namanya tadi. Harus dipisahkan antara unta yang berpenyakit dengan unta yang tidak berpenyakit. Karena pada asalnya tadi tidak ada penyakit yang menular. Menjadi menular karena apa? Berkumpul. Oleh karenanya zaman dulu, zaman Covid, Pak, kan gitu ya. Kita ngadain apa, Pak, ketika zaman Covid? Social distancing, PPKM, apalagi, Pak, dulu? Pakai masker. Kemudian apalagi, Pak? Istilah PSBB ya dulu ya. Ya, PSBB, PPKM, kemudian apalagi pembatasan ya, sosial, di karantina, lockdown, masjid juga dikunci nggak di sini, Pak? Enggak ya. Kalau di sini misalkan kita dikunci, dijaga jaraknya tidak, Pak? Sholat jaga jarak tidak? Jaga jarak. Berapa meter? 1 meter doang gitu kan sholatnya. Ya, sholat pada saat itu. Kenapa harus seperti itu? Karena jawabannya tadi untuk memutuskan yang namanya wabah. Ya, kalau kita berdekatan berkumpul-kumpul katanya gitu si wabah itu menyebar, si virus itu katanya cepat sekali menyebarnya begitu. Itu namanya mukhtalaful hadis. Sering kita lihat juga contoh yang lain, ini contoh yang sangat familiar dengan kita. Hadis mukhtalaf. Nabi SAW karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marrat bihil janazah qauman. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila jenazah lewat di hadapannya, beliau berdiri. Jadi kalau misalkan kita lagi duduk, tiba-tiba ada yang mengiringi jenazah, berarti Nabi gimana, Pak? Kita berdiri. Berdiri. Ya. Dan itu pun pernah terjadi, ada seorang Yahudi ya, kemudian dia mati, lewat jenazahnya di depan Nabi, kemudian Nabi berdiri. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Bukankah dia wafat bukan dalam keadaan muslim? Kenapa engkau kan berdiri? Itu artinya apa, Pak? Tanda penghormatan sih. Tanda penghormatan. Kata Nabi, kata para sahabat, apakah engkau menghormati jenazah ini? Orang Yahudi ini, jawaban Nabi, ya saya menghormatinya. Menghormati apa? Menghormati nilai-nilai kemanusiaannya. Bukankah dia manusia biasa? Bukankah dia juga manusia, Pak? Manusia. Yang namanya manusia, ya kita harus menghormatinya. Nabi pun akhirnya berdiri. Tapi di lain kesempatan Nabi pun ya di hadis kedua, karena Rasulullah SAW la yaqumu lil janazah ba'da dari. Setelah itu Nabi SAW tidak pernah berdiri lagi untuk menghormati
jenazah. Apakah di hadis kedua ini kita tidak boleh menghormati jenazah dengan cara berdiri? Jawabannya tidak, karena dia masuknya ke mukhtalaful hadis. Tergantung kondisi berarti Pak. Bapak bisa berdiri, Bapak bisa duduk, terserah. Gitu ya. Nah, kalau ada jenazah lewat, berarti kita bisa apa Pak? Bisa berdiri, bisa duduk. Kita serah, mau berdiri silakan, mau duduk pun silakan. Nah, itu hadis yang hadis ketiga. Ya, ini sering terjadi di Indonesia. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW pernah mencium sebagian istrinya, kemudian keluar untuk sholat tanpa berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Jadi Nabi pernah apa? Menciumi istrinya itu sebelum pergi ke masjid. Jadi Nabi kan pergi ke masjid itu mencium kening atau jidat istrinya dulu Pak. Ya. Itu Nabi SAW. Bapak pernah Pak? Pernah melaksanakan sunnah ini Pak? Mencium dulu kening istri. Mah, Bapak badai ke masjid atau sekolah Ustaz. Masya Allah. Diamalkan Pak sunnah ini Pak. Minimal sekali lah seumur hidup ya. Syukur-syukur bisa rutin gitu. Masya Allah. Penghormatan terhadap istri. Nabi SAW itu mau pergi ke masjid itu mencium dulu istri. Kalau kita gimana Pak? Leos begitu saja, si bapak kemana gitu cik istri. Padahal lagi ke masjid ya. Termasuk di zaman Nabi itu para istri itu ketika sholat Jumat, ini buat ibu-ibu ya Bu ya, ketika hari Jumat itu para wanita itu setelah sholat Jumat selesai mereka menanti di depan pintu. Kemudian para istri akan bertanya, apa isi khutbah Jumat tadi? Ditanyain. Kira-kira Bapak jawabnya apa Pak? Pokoknya mah gitu ya. Aku lu kau lihat gitu ya. Allah alam bisa. Itu ditanya Pak, anak perempuan, istri gitu kan, bertanya apa tadi yang disampaikan Nabi di dalam khutbah Jumat. Ini bisa ditiru Bu. Namun si Bapak bisa menjawab berarti Bapak tenundutan. Yang tidak tidur. Tapi kalau bapaknya duka tuh pokoknya nama gitu gitu ya. Berarti apa Pak? Itu tidur. Kenapa harus seperti itu? Karena dianjurkan Pak, di zaman Nabi itu para laki-laki mendengarkan khutbah, pulang ke rumah khutbah itu diajarkan kepada istri atau anak-anaknya. Ya, ini bisa jadi kebiasaan baru. Nanti Bapak kalau misalkan Jumatan di sini ya hari ini setelah Jumatan sampaikan isi Jumatannya kemana, ke siapa? Ke anak atau istri. Gitu ya Pak ya. Itu hadis pertama, bahwasannya Rasulullah selalu apa? Mencium kening istrinya ketika mau sholat ke masjid. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan ya, aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Bahwasannya seseorang ketika menyentuh wanita lamastumun nisa, wudunya batal tidak? Di dalam Al-Quran batal wudunya itu gitu. Nah tapi lihat dulu di situ ada nanti mukhtalaful hadis, kontradiktif hadis, sehingga pertama terbagi menjadi dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwasannya wudu itu batal ketika menyentuh istri dengan catatan satu, ada nafsu di situ. Ya, ketika bapak tuh mencium istrinya dengan hawa nafsu berarti dia batal. Kalau saja sekedar mencium saja tidak batal. Itu kompromi dari para ulama. Atau menjaga kehati-hatian, lebih menjaga lagi kehati-hatian, sehingga ada sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwasannya menyentuh istri itu adalah batal. Kenapa? Karena kalimat dari kata lamastumun nisa itu bisa memiliki dua macam qiraat. Ya, dalam segi ilmu qiraat Al-Qur'an dia bisa dibaca aula mastumun nisa atau bisa dibaca ayat ini aula mastumun nisa. Apa bedanya lamastumun nisa dengan lamastumun nisa?
Di qiraat pertama ya lamastumun nisa hanya sekedar menyentuh kulit dengan kulit ya itu akhirnya membatalkan wudu. Itu qiraat yang pertama. Meskipun tidak ada nafsu, hanya sekedar menyentuh saja, karena qiraatnya dibaca lamastumun berarti dia batal. Itu pendapat pertama, itu yang diambil oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Pendapat kedua yang dimaksud ya menggunakan qiraat lamastumun nisa itu artinya apa? Bapak melakukan tanda petik hubungan antara suami dan istri. Ya, sehingga menyentuhnya dalam rangka ya hubungan antara suami dengan istri sehingga wudu itu menjadi batal. Ya. Nah, jadi dua pendapat. Jadi bab ini sudah tidak perlu kita perselisihkan lagi atau pertentangkan lagi karena dua-duanya ada panduan dari Al-Quran. Kapan hari kita batal, kapan hari kita bisa juga tidak batal. Contoh ketika umroh misal, Bapak umroh ya, yang namanya umroh berdesak-desakan tidak Pak? Berdesak-desakan. Ketika itu kita berdesakan punya wudu, kan tawaf harus wudu Pak. Ketika punya wudu tawaf di kanan kita ada perempuan ya kita menyentuh wanita tersebut begitu sentuhan batal tidak wudunya? Tidak batal ya, khusus dari bab tawaf. Kenapa? Mengambil pendapat yang lamastumun nisa ya, wudu tidak batal ketika bersentuhan karena tadi ya tidak ada berhubungan antara suami dan istri. Itu namanya mukhtalaful hadis ya. Itu namanya mukhtalaful hadis. Sehingga dari penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya hadis yang muhkam adalah hadis yang maknanya jelas, tidak bertentangan dengan hadis yang lain atau tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran ya. Sedangkan mukhtalaful hadis di situ ada ikhtilaf bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Bisa secara terlihatnya bertentangan tapi sebetulnya tidak bertentangan. Contoh lagi terakhir, sering kali kan Pak kita mendengar rekomendasi amal dari Nabi SAW yang berbeda-beda. Satu yang misalkan amalan terbaik adalah apa Pak? Amal terbaik dalam hadis banyak itu Pak. Sebaik-baik amal itu adalah apa? Nah, satu misal Nabi pernah berkata sebaik-baik amalan yang paling baik adalah amalan yang dilakukan, sholat yang dilakukan tepat waktu. Itu amalan terbaik kata Nabi. Ya, ahabbul amal ilallah sholat di awal waktu. Amalan terbaik adalah sholat di awal waktu. Di hadis yang lain Nabi mengatakan amalan terbaik apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Satu. Tidak dikatakan beriman seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya melebihi dirinya sendiri. Tidak dikatakan seseorang beriman la yu'minu ahadukum hatta yukrimu jarah. Tidak dikatakan beriman sampai dia menghormati yang namanya tetangga. Hadisnya yang satu tetangga. Satu lagi la yu'minu ahadukum hatta ya tidak dikatakan beriman dan kepada Allah dan hari akhir sampai dia menghormati yang namanya tamunya. Kan kadang Nabi mengatakan tamu, kadang mengatakan apa? Tetangga, kadang mengatakan banyak. Beda-beda. Kenapa beda-beda? Menyesuaikan dengan kondisi sahabat tersebut. Karena kondisi sahabat beda-beda. Ada sahabat yang baik dengan tetangganya, ada sahabat yang tidak baik dengan tetangganya, Pak. Sehingga Nabi mengatakan kepada sahabat yang tidak baik kepada tetangganya, dikatakan kata Nabi, tidaklah seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir sampai menghormati tetangganya. Kenapa keluar hadis itu? Karena dia tidak baik dengan tetangganya. Satu lagi tadi ada keluar hadis tidak beriman kepada Allah dan hari akhir sampai dia menghormati yang namanya tamunya. Kenapa? Ada sebagian sahabat yang pada saat itu ketika tamu datang tidak dihormati tamu itu, diacuhkan tamu itu.
Ya, sehingga turun hadis itu, berlomba-lomba akhirnya sahabat memperlakukan tamu dengan baik. Ya, Bapak kalau datang tamu ke rumah, hormati tamu itu. Kenapa? Karena tamu itu adalah apa? Tamunya Allah, Pak. Ini rumus, Pak. Kalau ada orang datang ke rumah kita bertamu, jangan ditanya, Pak. Pak bade ngaleueut cai. Jangan apa, Pak? Jangan ditawarin mau minum, Pak. Mau apa, Pak? Gitu ya. Jangan. Cai naon gitu ya, cai bodas, cai teh atau cai kopi, cai susu, jangan ditawari Pak, tapi apa, bawa langsung minuman itu, bawa minuman itu. Kalau ditawarin kira-kira mau tidak Pak? Nolak kan? Tekedah gitu kan? Tekedah harusnya apa? Kasih, karena memberi makan tamu yang datang ke rumah kita meskipun air minum, dia itu sedekah Pak. Kemudian jangan ditawari, Pak, pada tuang atuh, ya mangga tuang gitu ya, makan ayo gitu ya. Tidak usah ditawari, Pak. Kalau ditawari pasti tidak akan mau, Pak. Apalagi orang Indonesia nggak mau ditawari makan, ayo makan, nggak mau. Artinya apa, Pak? Ambil tangannya, bawa dia ke meja makan. Bawa dia ke meja makan. Ya kalau ada makanan Ibu, kalau nggak ada mah nggak usah, Pak. Kosong. Kasih. Kemudian apa? Suguhkan makanan, jangan disuruh ngambil sendiri, suguhkan, Pak ini nasinya, ini apanya dan sebagainya. Dan wallahi Pak, ketika kita menjamu tamu itu di dalam surat As-Saffat, itu adalah waktu mustajab dikabulkannya doa. Dan banyak yang nggak tahu Pak, ketika datang seorang tamu kemudian kita perlakukan tamu itu dengan baik, kita berdoa, dikabulkan pada doa kita. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu ketika menginginkan anaknya memiliki anak dari jalur Sarah, ya, berarti nama anaknya siapa? Ishak. Pada saat itu datang, itu dikabulkan doanya pada saat itu. Ibrahim dan Sarah setelah sekian puluh tahun berdoa gara-gara apa? Menjamu tamu. Ketika menjamu tamu itulah momen dikabulkannya doa. Begitu ya. Allah a'lam bishawab. Maka kalau ada yang mau ditanya. Ustaz, dulu itu saya suka baca tiap malam Jumat ya, baca Yasin karena kebiasaan. Terus kemudian ada keterangan bahwa baca Yasin malam Jumat itu tidak ada dasarnya. Yang ada dasarnya itu baca surat Al-Kahfi, kemudian dibaca surat Al-Kahfi. Kemudian terakhir ada dari Al-Irsyad mengatakan baca surat Al-Kahfi juga nggak ada dasarnya gitu. Baik. Nah itu termasuk hadis apa dan harus bagaimana gitu saya ini. Ya. Ini menarik. Ya. Satu, pembacaan Yasin maupun Yasin jangan dibaca misalkan di malam Jumat atau hari Jumat, misalnya ada yang berpendapat seperti itu. Ganti dengan surat Al-Kahfi misalnya. Gantilah surat Al-Kahfi. Ternyata Al-Kahfi pun Pak, nih, jadi kalau kita berbicara Al-Kahfi itu terbagi menjadi 3 hadis. Ada 3 hadis yang mengungkapkan tentang fadhailul suratul Kahfi, keutamaan surat Al-Kahfi. Hadis pertama bunyinya, man qara'a asyra ayatin, ya, suratul Kahfi, barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, kusifa minad dajjal, maka dia akan dilindungi dari dajjal. Berapa? 10 ayat surat Al-Kahfi awal, 10 ayat surat Al-Kahfi akhir. Maka dia akan apa? Dilindungi dari yang namanya fitnah Dajjal. Dajjal nggak akan bisa mengganggu dia, Dajjal tidak bisa mengusik dia. Itu pertama. Kedua, dibatasi waktu. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, berarti Kamis malam, ba'da maghrib, malam Jumat, maka hadisnya apa? Akan ada cahaya yang menaungi antara dia dengan Baitul Atiq, cahaya yang memancar antara dia sampai ke Ka'bah. Itu malam Jumat.
Hadis ketiga, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dihapuskan dosa-dosanya antara Jumat dengan Jumat lagi. Hari Jumat dengan Jumat lagi. Nah, kita perhatikan Pak, dalam ilmu hadis dua hadis tadi yang dibatasi dengan waktu, apakah malam Jumat ataukah hari Jumat, hadisnya dhaif. Nah, di sini paham? Nah, nanti kita bahas ya hadis dhaif nanti di sini. Masih jauh perjalanannya. Ada pembahasan terkait dengan hadis dhaif. Dua hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Karena amalannya dibatasi waktu. Jadi waktu pertama ba'da maghrib di hari Kamis malam Jumat, ya, dan di hari Jumat, itu hadisnya dhaif. Hadis pertama yang sahih, bacalah 10 ayat Al-Kahfi, ya, 10 ayat dan 10 akhir, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Bacanya kapan, Pak? Kapan saja. Berarti sebetulnya Bapak membaca Al-Kahfi itu kapan saja, Pak. Mau malam Senin bisa, mau malam Selasa bisa, mau malam Rabu bisa, malam Kamis bisa, malam Jumat bisa tidak? Bisa. Bisa, tetapi jangan mengkhususkan gitu. Seakan-akan hanya di malam Jumat saja. Jangan, jadi tidak terbatas, termasuk dengan Yasin tadi. Yasin mau dibaca kapan? Bapak mau malam ini Yasinan boleh tidak? Ya boleh, karena tidak terbatas oleh yang namanya waktu. Sampai di sini nanti kita bahas terkait dengan hadis dhaif. Allah a'lam bishawab. Satu lagi pertanyaan. Kata Nabi tadi dan meditasi kan kalau itu orang yang mampu, tapi kan sekarang ada juga yang tabungan Pak, tabung gitu ya. Ternyata bisa karena soal satu utang aja. Kemudian si travelnya tuh baru Pak, gimana tuh? Nyicil untuk pergi umroh, tabung, sudah sampai tabungan itu tiba-tiba travelnya udah pergi, hajinya udah. Oh, haji pergi. Pulang nyicil. Nyicil, travelnya bubar gitu. Baik. Apa saja Jadi pergi haji atau pergi umroh harus dipahami itu hanya untuk yang mastatoh, khusus untuk yang mampu. Kalau seseorang berhutang, dia mampu tidak Pak? Dia sedang dalam kondisi tidak mampu. Berarti dia tidak bisa memaksakan baik haji maupun umroh. Sekarang ada sistem Pak, pergi dulu bayar belakangan. Ya, COD ya. Pergi dulu umroh, nantilah bayarnya mah belakangan. Bapak pulang ke Indonesia mencicil, itu boleh tidak? Jatuhnya belum mampu Pak orang tersebut. Tapi kan Ustadz nanti ada hadis, ya ada dalil umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya akan menghapus kemiskinan. Bagi siapa Pak? Bagi yang mampu. Kalau tidak, semakin menambah kemiskinan. Kenapa? Misal gini, Bapak pergi umroh, berangkat dulu bayarnya belakangan, umroh harganya 32 juta misal. Bapak pergi saja ke sana, ternyata di sana Bapak wafat. Siapa yang membayar? Ahli waris. Kasihan tidak ahli waris? Ahli waris yang terbebani. Bujeng-bujeng Bapak mewariskan harta, Bapak mewariskannya hutang. Kira-kira kasihan tidak Pak? Kasihan. Jadi lebih baik ditunda terlebih dahulu. Kalau bisa kita mau pergi haji atau umroh, misalkan kalau belum mampu, kumpulkan dulu uangnya. Kalau sudah ada uang baru berangkat. Itu ya kadang-kadang ya jahatnya juga travel gitu kan. Dia pengen bawa jamaah, pergi dulu aja, nanti bayar belakangan. Dan lihat biasanya saya perhatikan Pak, kalau travel-travel yang pergi dulu bayar belakangan itu pasti ada lebihannya Pak. Ada lebihannya. Harganya misalkan 32, setelah dihitung itu jadi 35, jadi 36. Berarti di situ ada apa? Ada riba tidak Pak? Ada riba. Berarti zolimnya 2 kali gitu. Ya, zolimnya 2 kali. Wallahu a'lam.
Satu lagi Mangga. surat Al-Kahfi 1:10 sampai 10 pertama satu kali, tapi dibacanya hari Jumat, tidak batasi waktu pada maghrib, pada isya atau itu kapan saja, itu gimana? Boleh. Kan gitu. Boleh. Oh, hari Jumat. Bisa apa baca misalkan Senin bisa tidak? Senin, tapi hanya kesempatannya mungkin lebih senang dia kalau malam Jumat gitu kan. Itu berarti karena ada senang itu. Nah, berarti ada dominasi di situ kan? Ya, sebagaimana orang yang senang baca Al-Ikhlas kan terus dipuji sama Rasulullah kan, malah diprotes kan dipuji malah kan. Al-Ikhlas dibaca kapanpun ya orang itu kan. Al-Kahfi pun berarti tambah. Saya senang Al-Kahfi berarti jangan hanya Jumat saja, tapi saya setiap hari saya baca Al-Kahfi karena saya takut terhindar dari Dajjal. Setiap hari kita baca kan, itu lebih bagus lagi. Sama dengan surat Al-Fatihah. Boleh dibaca kapanpun, Pak? Boleh, Al-Fatihah dibaca kapanpun. Karena suka ada orang, maaf Pak, kadang-kadang gitu ya, membid'ahkan membaca Al-Fatihah. Misalnya kita ketika berdoa, setelah berdoa Al-Fatihah ditutup, ya. Atau ditutup doa dengan Al-Fatihah. Yang membid'ahkan biasanya mengambil pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Katanya tidak boleh ini baca Al-Fatihah karena dia bid'ah. Tapi dia tidak mengetahui, Bapak-bapak, dia tidak mengetahui bahwasanya Ibnu Taimiyah itu punya amalan. Amalannya apa? Dari ba'da subuh sampai duha baca Al-Fatihah. Ibnu Taimiyah sendiri. Jadi gimana? Orang yang mengatakan menukil pendapatnya Ibnu Taimiyah mengatakan ini bid'ah, padahal Ibnu Taimiyahnya sendiri membaca amalan itu. Diriwayatkan oleh siapa? Muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibnu Qayyim sampai membuat buku judulnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi artinya apa Pak? Al-Fatihah tidak bid'ah, dibaca kapanpun silakan. Sebanyak-banyaknya silakan. Ya, berdoa dengan surat Al-Fatihah tidak bid'ah. Justru itu adalah apa? Akan mempercepat ibadah dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah. Ya, qul qouli hadza wa astaghfiruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir kita baca surat Al-Asr karena di antara sunnah ketika kita berpisah dari majelis ilmu adalah membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim.